Udah mulai. Jangan ketawa terus, capek Kenapa sih? Kenapa sih nggak? Kayak kita harus pakai bahasa Indonesia, tapi kan aku nggak pakai subtitle, bro. Oke. Aman ya? Amin. Ya udah. Ya nggak dapat, tapi di situ aja bagusnya, bro. Nanti ketawa kamu kan agak aneh, kayak orang kecekek tulang. Udah mulai. Iya, mulai lah. Di situ Ini aja deh kayaknya deh. udah mulai loh. Jangan sih, kok magnet kau ketawa tuh deket nian. Aneh emang. Septi itu nggak apa-apa sih. Apa sih aneh cewek? Kita tuh jarang ngobrol gitu loh, Sep. Jadi? Maksud aku, Septi itu nama aslinya siapa sih? Nama asli. Iya, nama panjang lengkap. Kayak ngeliat aku bukan badut, Sep. Nggak, aku gak bakal edit sini, bakal langsung aja. Coy. Nggak apa-apa, coy, santai, coy. Septi nama asli siapa sih? Septi Nindya Virgianti. Nesti jangan cair tuh. Septi Nindya. Septi Nindya Virgianti. Lahir. Lahir apa? Hari. Bulannya siapa? September. Oh, berarti Septi itu diambil dari September ya? Yap. Kalau diartikan nama Septi itu apa sih? Tahu ada arti nama sendiri? Aku jujur ya, aku sendiri tahu nama aku. Kan banyak orang tuh yang sama namanya tuh kayak siapa ya nama? Siapa ya? Nama ngapa kita kayak pis-pis gitu? Siapa sih? Arti kan? Arti dari nama. Lewat lagi malu. Gak apa-apa sih, santai, Sep. Ini kan santai, bro. Ini konten yang tersantai yang pernah diciptakan di muka bumi. Gak apa-apa orang lewat. Ngapa main itu? Oh iya. Siapa? Enggak dah. Nggak tahu nama Septi. Pernah nggak googling Septi itu artinya apa tuh? Kalau mama pernah bilang kalau Septi itu diambil dari September. Nah, waktu pas hamil, Nindya itu adalah salah satu tokoh novel yang sering dibacain sama mama waktu itu. Nama tokohnya tuh Nindya. Virgil? Virgianti itu dari Virgo. Oh, berarti Septi itu Virgo? Yap, bintangnya Virgo. Oh, enak ya. Jadi langsung tahu bintang zodiak itu dari mama sendiri. Iya, kan mama aku kan visioner. Atau mama memang suka zodiak dari dulu? Aku kurang tahu, tapi dia emang suka baca novel. Emang suka baca novel? Yap. Oh, berarti di rumah Septi banyak novel? Tidak. Kata mama suka baca novel? Mungkin pas waktu muda atau tahu. Nggak tahu. Septi pernah nggak penasaran? Nindya itu tokonya gimana gitu? Pernah baca novelnya nggak? Nggak. Saya nggak peduli. Emang. Ya Allah. Dari sampai sekarang pun tidak peduli itu. Nggak suka novel atau gimana? Tidak suka novel. Oh, aku kira. Aku juga kadang ke orang-orang aku ngobrol sama orang dia kayak dia tahu nama dia tuh artinya apa per kata gitu. Terus? Kita tuh kayak orang-orang yang nggak terlalu peduli terhadap nama kan. Kayak aku sampai sekarang nggak tahu nama arti nama aku apa. Nggak ada kesempatan untuk googling tuh. Sebenarnya ada kesempatan untuk googling tapi nggak ada waktu kayak apa isi googling nama sendiri. Septi memang besar di Bengkulu. Ya. Dari kecil atau memang dulu lahir di tempat lain gitu? Oh, dari Bengkulu, dari awal. Oh, enak banget. Dari bayi. Dari kecil, dari gemoy. dari gemoy. Sini dikit, Sep. Jauhnya tuh kayak aku lagi wawancara narapidana. Takut. Sini aja, nggak apa-apa takut. Takut. Aku kan bukan kanibal. Tapi aku udah pernah ngobrol sama cowok sedeket ini. Oh, nggak pernah. Aku kan bukan cowok, Sep. Jadi gini, agak melambai. Septi kuliah jurusan apa? Teknik sipil. Kenapa bisa kepikiran ngambil teknik sipil? Alasannya, awalnya. Sebenarnya itu awalnya itu bukan teknik sipil. Apa sebenarnya? Awalnya itu mau jadi psikolog. Setertarik itu. Nah, Septi yang pendiam ini mau jadi psikolog. Ada historinya. Coba. Jadi waktu kan emang udah suka buku, tapi buku yang sering dibaca itu adalah biografi tokoh-tokoh sama kayak tulisan-tulisan Autobiografi. Bukan. Kayak apa ya? Kayak ngebaca artikel. Bukan. Kayak ngebaca orang. Ngebaca psikolog gitu Oh, kepribadian maksudnya itu kepribadian orang. Waktu SMA sering kayak gitu kan. Nah, terus akhirnya condongnya lebih ke yang sering bacaan yang
ngeliat kepribadian orang dari kayak tulisan gitu-gitu nah kan. Akhirnya kayak mau jadi psikolog nih kan. Waktu kelas 3 SMA kan. Udah dapet tuh universitas waktu itu. Universitas mana tuh waktu itu? Gunadarma. Udah lolos kan waktu itu kan. Psikolog kan S1. Nggak dibolehin. Nggak dibolehin sama? Mama sama ayah. Gara-gara? Kalau mama bilangnya prospek kerja ke depannya itu Nggak ada. sedikit. Oh, Apalagi sedikit. di Bengkulu kan. Maksudnya kalau orang kan kalau misalkan apa ya, larinya bukan ke psikolog tapi larinya ke kejiwaan atau ke RSJ gitu kan. Gitu kan. Waktu itu kan zaman itu kan pemikiran kan masih kayak terlalu belum Iya, terbuka sekarang karena ya sekarang kan? media sosial kan, jadi Ya cepet bener. Kalau dari ayah, kata ayah kalau di psikolog itu ada mata kuliah yang namanya ini apa tuh? Itu yang Apa nih? itu Mantra? bukan. Oh, bukan. Yang kalau meracuni pikiran itu meracuni. sastra. Bukan sastra. Filsafat. Filsafat. Filsafat, bener. Diracuni sama sastra. Sama filsafat. Kata ayah kalau misalkan Ayu nggak kuat di filsafat nanti agamanya ngikutin keluar segala itu ya. Kalau orang kan ngikutin berpikir alur. yang alur kan. Orang mikirnya kalau filsafat tuh bisa keluar dari keagamaan ya, kan. karena kan dia punya pemikiran dan Berbeda dari sendiri kan. Nah, akhirnya ngikut orang tua lah, nggak jadi filsafat, nggak jadi psikolog. Habis itu udah nih, pas seiring berjalannya waktu, pas sudah mau lulus, ayah pernah bilang jadi guru aja yuk gitu kan. Tapi dari akunya nggak mau karena memang nggak ada jiwa untuk jadi guru kan. Akhirnya karena ngelihat mama waktu itu kan, mama kan kebetulan kerjanya kan di PPR. Jadi apa mama dari PPR? Bukannya di dalam kantor, tapi Back office ya. bukan yang di kantor. Back office itu kan orang yang di balik layar untuk suatu pekerjaan. Ya oke, tapi bukan back office-nya, lebih dari back office. Oh, lebih dari maksudnya back maksudnya mama tuh ya karena dia sering keluar kota, DL gitu kan. Nah terus aku kayak derita lu. tertarik dengan dunianya yang seperti itu kan. Oh, berarti Septi itu pernah ikut mama kerja berapa kali? Ya terus om aku tuh juga bergerak di bidang itu, training sipil juga kan. Terus kayak ngeliat dia kerja, ngeliat orang kerja gitu-gitu kan. Terus kayak mulai tertarik, terus mama bilang, "Nanti ambilnya training sipil aja yuk biar nanti prospeknya kayak lebih Kayak gampang." mama, jadi kayak mama ke depannya. Gitu kan. Biasanya itu akhirnya kayak oke, lihat mulai tertarik sama training sipil. Akhirnya ambil training sipil. Nah gitu. Tapi awalnya kedokteran dulu, berusaha di kedokteran dulu. Septi jadi dokter, nggak kebayang sih aku. Septi yang sangat introvert ini jadi dokter. Passion nanya. Jadi bagaimana keluarga kami? Oke. Tapi sempat berjuang untuk kedokteran pas di Unsri. Oh, berarti Udah. kampus ini kampus yang akhirnya teknik sipil ini kampus terakhir, Sep ya? Terakhir yang satu-satunya. Karena sebelumnya sempat keterima juga di akuntansi UMY. Nggak diambil juga? Nggak mau, karena emang nggak suka matematika. Bukan. Benci aku masih sama matematika. Salah dong, Bang. Kan teknik sipil kan harus Tadi aku matematika. tapi tetap ambil teknik sipil di ujungnya. Karena kalau akuntansi itu aku emang tidak mempelajari dari awal. Karena aku IPA. Oh, sama aku juga IPA. Kan kalau IPA kan tidak Nggak ada akuntansi nggak masuk. Ya. Jadi lebihnya ke teknik Teknik sipil gitu. Apalagi nih? Aku kira teknik sipil itu cita-cita Septian dari kecil. Kalau dari kecil cita-cita apa? Dokter bukan? Kalau sering diomongin pilot. Mau jadi apa? Pilot. Mau jadi apa? Pilot. Pilot apa? Lah kan kalau orang mau jadi apa? Pilot. Mau jadi... Oh, memang dari kecil, dari TK. Kalau nanya mau jadi apa? Pilot. SD masih pilot, tetap pilot gitu. SMP tetap pilot. No. SMP apa? Lupa. Oh, SMA pilot lagi? Enggak, psikolog. Oh, karena itu ketarikannya. Sebenarnya tuh dari awal sampai detik ini pun kalau misalkan disuruh pilih tetap mau psikolog. Tetap psikolog. Kekeh mau jadi psikolog. Apa Cuma sih karena... yang nge-trigger? Kan ada ke-trigger besar ya. Nggak mungkin cuma gara-gara baca buku, Sep. Pasti ada ke-trigger besar ya. Kenapa? Aku mau banget nih jadi psikolog. Ingin mengobati orang-orang yang kejiwaannya kurang ini. Menyembuhkan. Bukan menyembuhkan. Tapi aku termasuk orang yang lebih suka memperhatikan orang. Kalau misalkan di suatu lingkungan, tempat gitu kan, lingkungan. Terus kayak bergelombang-gelombang gitu kan. Nah, aku tuh termasuk orang yang pasif. Jadi aku lebih sering memperhatikan orang. Oh, jadi selama ini Septi ini diam di kantor bukan karena Septi malas berinteraksi, tapi pasif memperhatikan orang-orang lain. Bukan. Lah selama ini kan di kantor. Kadang kejadian penting Septi itu nggak tahu kejadian itu terjadi kan. Ngaku loh. Tidak peduli itu memang sebenarnya. Sebenarnya itu bukan. Sebenarnya itu
tidak ada energi dari dulu pun tidak ada energi buat nimbrung atau kayak kalau misalnya nggak diajak, misalnya kan lagi cerita nih, cerita kan misalnya kayak ada satu rombongan nih. Seperti ada di situ kan di rombongan itu. Kalau misalkan lagi cerita terus nggak diajak, ya udah diem aja. Nggak ada kayak nimbrung, nggak ada berusaha buat nimbrung. Nanti otomatis kayak telinga, terus apa ya? Semua itu kayak ketutup gitu, nah, paham gak sih, Bang? Paham. Oh, karena itu berarti kadang kejadian itu penting. Siapa tahu kejadian itu terjadi, tapi nggak terlalu mau nimbrung gitu ya? Tidak. Misalkan kayak tadi kan, Abang, Desti sama Ibu Mini kan Ya, ngobrol kan, ngobrol, kan. ya. Padahal kan seperti di sebelah situ Jarak kan. kita cuma satu orang Nah, jarak kita. karena kayak itu tuh kayak otomatis gitu lah. Oh. Kayak otomatis kayak Kalau diajak nimbrung pasti mau ikut nimbrung. bukan pasti ikut nimbrung, tapi akan berusaha buat nimbrung. Oh, akan berusaha untuk ya, nimbrung gitu ya. kayak misalkan sini Ketawa karir, ketawa karir. Tapi kalau misalkan tidak diajak, yaudah. Terus Oh, otomatis gitu. telinga juga nggak akan kayak berusaha kayak mencari-cari kayak Oh, paham. tajam gitu. Kan kayak gitu. Berarti Septi ini tipe orang pendengar yang baik, wajar bisa jadi psikolog. Oh, mungkin. Iya, pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Bukan tipe orang, kan ada orang yang interaksi itu dengan ngobrol terus, ngomong terus. Kan ada juga orang yang hobinya mendengarkan keluhan. Berarti di bestie Septi banyak curhat ke Septi pasti. Yap. Iya kan? Lumayan. Iya kan? Lumayan. Terus kalau Septi perhatiin, setiap pertemanan dari SD, SMP, kalau SMP kan nggak punya teman. Maksudnya? Memang tidak punya teman SMP. Seriusan? Serius. Teman seakrab gitu nggak ada? Tidak ada. Setidak peduli terus. Astaga, orang apa ini? Tidak. SD itu kan Bentar, kita mundur dulu dari SD nih sih. Aku agak takut nih. SD ada teman? SD itu sebenarnya tuh bukan kan, kalau orang tuh kan ada yang kayak mencari teman. Kalau saya itu bukan itu, bukan seperti itu. Jadi? Tapi yaudah, misalkan di SD di kelas, yaudah duduk belajar. Kalau misalkan ada teman mau ngobrol, yaudah ngobrol. Kalau enggak, yaudah enggak ngobrol. Sekelas itu pun nggak ada yang akrab waktu SD? Akhirnya ada. Karena akhirnya orang-orang kayak misalnya kalau SD kan kayak masih kecil gitu kan. Kayak, ayo datang main, ke rumah, gitu kan. datang ke rumah. Terus kan akhirnya kan kayak mereka yang Iya, membaur ke kita kan. ya ikut ke kita bukan kan. Septi yang ke Bukan mereka, Septi yang membaur, tapi mereka yang ikut ngajak Septi. Waktu itu ada 7 orang nih. Akhirnya terseleksi sendiri kan, seleksi alam kan. Mungkin karena yang Kayak tes 7 PNS. nggak seirama kan. Kan nggak. Bentar, Kita 7. cowok berapa? Cowok itu ada 1. 6 cewek berarti? Ya, 6 cewek. 7 tuh. Seleksi Berteman tuh. nih kan, berteman nih 7 nih. Sampai Terus seleksi sampai- alam, yang mana yang? Seleksi alam akhirnya tersisa 3, cewek 2 sama si cowok ini 1. Oh, 3 tinggal kalian ya? Iya, tinggal 3 sampai sekarang. Jadi kalau misalkan mau ngumpul tetap bakal Yang itu masih berteman sampai sekarang? masih. Wah, keren, Sep. Aku teman SD nggak ada yang bisa aku hubungi. Aku masih. Jadi waktu dari 7 itu akhirnya yang tersisa tinggal 3 kan. Yang teman aku yang itu, terus yang 1 lagi sama yang cowok. Nah, ini semua teman aku, duanya di luar 2 Bengkulu. 1 di sini. Bolak-balik Bengkulu. Kalau SMP, tadi bilang kok SMP nggak ada teman akrab, kok bisa? Penyebabnya apa sih? Kok bisa ada orang nggak ada teman SMP? Kayak dikucilkan? Nggak dikucilkan kan? Nggak dibully kan? Enggak. Tapi kok bisa nggak ada teman? Dari dulu saya tuh nggak pernah dibully. Nggak. Mungkin karena Badan ya juga, ya kan besar tekstur tinggi badan kan, ya. Nggak ada yang Kalau berani dibully kan. dimakan, kepalamu saya makan. Jadi SMP tuh Bang, kan kalau SMP tuh kan aku jalan kaki. Jadi kalau, SD tadi dekat rumah, SMP juga dekat rumah, jalan kaki. Biasanya Sep kalau ada teman yang rumahnya dekat SMP, pasti main ke rumah kan kalau SMP kan. Aku juga teman aku banyak main kasih walaupun rumahku jauh. tidak ada teman SMP. Oh, kok bisa Sep? Karena waktu SMP tuh menurut Septi, waktu SMP tuh apa ya? Setiap kelas 1, kelas 2, kelas 3 orang-orang di kelas itu tuh kayak nggak seirama itu nah. Paham gak sih, Bang? Paham. Aku paham. Ada Tidak di saat seirama. kita di satu lingkungan, yang lingkungan itu bukan lingkungan yang sesuai dengan kita. Iya kan? Kayak ini ada rombongan ikan tuna, tiba-tiba kita ikan karang sendirian loh. Iya kan? Yap. Iya kan? Oh, berarti Sep itu selama SMP tuh ya nggak ada benar-benar teman yang curhat pun atau teman yang main ke rumah pun. Tidak. Benar-benar SMP? kosong, berarti nggak ada kenangan yang terngiang di kepala waktu Tidak, SMP. SMP tidak. Karena kalau SMP tuh pergi
sekolah, belajar, pulang, pergi sekolah, belajar, pulang, pergi sekolah, belajar, pulang. Berarti termasuk siswa yang berprestasi dong kalau begitu. Alhamdulillah. Ranking 1, 2. 5 besar. Selalu 5 besar. Dari SD sampai SMA 5 besar. Selalu berada di 5 besar. Keren ya. Salbay. Oh, jadi itu juga mungkin jadi trigger untuk jadi dokter ya, karena ada kemampuan akademik yang bagus tuh kan. Kan? Yap, benar. SMA ada teman akrab? Akhirnya ada. Sampai sekarang. Sisa 3 juga ternyata. Dari itu banyak tuh Bang. Dari berapa? 7 ini? Enggak, banyak itu kalau 15. SMA tuh kan kalau dari kelas 2 kan sampai kelas 3 kan sama orangnya Satu kan. kelas terus kan? Satu kelas Waktu kan? kelas 1, Septi itu adalah orang yang paling bukan kan kalau SMA kan udah terlihat kan geng-gengnya kan. Kalau SMA kan udah terlihat geng-gengnya kan. Bukan geng sih. Rata-rata ada satu cewek yang menonjol terus ada ekor-ekornya di belakang gitu biasanya kalau Nah, SMA. gitu kan. Iya. Nah, kalau Septi itu adalah bagian barisan yang tidak terlihat seperti itu. Oh. Jadi kayak orang di belakang layar. Nerd yang belajar terus, yang nggak terlalu peduli dengan geng-gengan. Ya, bukannya belajar terus tapi tidak peduli orang-orang. Maksudnya kalau misalnya orang itu nggak itu ya udah gitu kan. Maksudnya bukan tipe yang orang mencari teman. Nanti ada jawabannya nih Bang. Mengapa Ya, tidak mencari teman? kenapa ya? Nah, kita kayak sama dulu nih, Iya, ya kan? Jadi Kok bisa ada orang? Aku tidak peduli teman. Dia pasti akan menemaniku. Enggak gitu. Enggak aku gitu. tidak mikir seperti itu juga. Ya, terus. Tidak ada kayak mikir nanti ada orang mentok. Enggak. Yaudah Terus? kalau ada teman ya udah, kalau nggak ada teman ya udah. Waktu oh ya aku belum cerita TK. TK itu aku dicariin teman. Masanya dicariin teman? Jadi TK itu aku tuh sendirian, main ayunan sendirian, main poster Indigo. sendirian. Enggak kan? Enggak. Terus habis itu ayah pernah jemput aku kan. Enggak ada teman. Enggak ada teman. Lagi sendirian, main sendirian. tanah. Enggak main tanah. Pasir, zaman TK aku ada pasir, ada. Aku tidak main pasir. Kenapa? Main ayunan. Sendirian main ayunan poster, gitu? ya, terus kayak bukan main sendirian kan. Nah, terus saya tuh lihat, terus akhirnya ayah tuh ngomong sama guru TK. Aku dia bilang kan, "Tolong cariin anak aku temen." Akhirnya cuma 1, Bang. Ada orang yang enggak Merah lah mukanya. dia kan. Kok lucu? Ya kan ada orang yang tolong carikan anak kacau itu Karena- kata-kata yang lucu loh. Iya, karena ayah tahu kalau aku Di rumah? tidak akan mencari teman, Bang. Di rumah pun, di sekitar tetangga pun Nah. gitu konsepnya. Iya, mungkin karena aku tinggal sama nenek jadi tuh dikurung gitu lah. Dikurung. Maksudnya tuh tidur siang. Oh, aku kira di kandang. Bukan, tidur siang tutup pintu gitu nah. Memang kayaknya dari awal mungkin tertutup gitu kan. Maksudnya kayak introvert gitu kan. Pulang sekolah tidur siang gitu. Jadi kalau keluar itu pas mau ngaji habis maghrib, habis itu udah enggak keluar. Oh, kalau zaman aku ngaji pas udah asar. Fun fact-nya adalah Septi tidak tahu naik angkot kayak mana karena Sampai sekarang? nggak pernah naik angkot sama sekali. Sekalipun tidak pernah naik angkot. Septi dibilang anak mami pun nggak anak mami, tapi sampai sekarang nggak bisa naik angkot, Sep. Keren nggak sih? Nah, abang abang salah. Kenapa salah? Itu tuh abang bilang apa? Septi tidak seperti anak mami. Iya, tapi ya. Itu tuh adalah proses. Sampai akhirnya tidak jadi anak mami. Kalau misalkan flashback, teman-teman Septi tuh pasti tahu kalau Septi anak mami. Kalau misalkan setiap kumpul nih, bukber kan, Pasti bukber. dicari duluan. Enggak, bukber. Oke itu Ya, juga kan. ya. Bukber SD nih kan. Teman-teman Septi kan tahu kan kalau SD itu Septi nggak boleh pulang malam. Kalaupun pulang malam pasti jemput gitu kan. Akhirnya waktu itu pernah bukber. Itu padahal waktu udah kuliah kan, terus pulang ke Bengkulu kan, terus diajak bukber alumni SD, habis itu pulangnya jam 9 atau jam 9:30 gitu kan. Nah, karena teman-teman saya tahu kalau saya tuh nggak pernah keluar malam, akhirnya ini mereka nganterin, tapi ini rombongan Ke rumah. Iya, ngawal serombongan itu nganter ini benar ini nggak percaya kan udah tahu. Terus kayak misalkan kayak mau pulang pasti dibilang kan berani nggak pulang gitu kan. Nanti pulang sama siapa, nanti kita antar apa enggak, nanti jemput apa enggak, karena mereka tahu kalau sekarang bilangnya strict parents. Ya, strict parents. Strict parents. Strict parents itu kan. Padahal nggak strict parent itu kan. Enggak, padahal dari diri sendiri tuh tidak merasa kalau Orang tua tuh strict parent. tidak merasa kalau orang tua tuh ngekang. Tapi mungkin karena udah terbiasa dari awal kayak dari kecil, jadi kayak itu tuh bukan suatu kekangan. Tapi itu kayak suatu perlindungan, dijaga. Ya, karena cewek juga kan. Ya, Jadi benar jaga juga. sekali. Oh, jadi paham juga sih aku.
Paham? Keren sih. Berarti orang tua Septi tuh punya kasih sayang yang besar. Sampai tadi papa Septi aja, ayah ya, Oh, ayah. minta tolong ke guru untuk carikan teman Septi. Aku kira Septi indigo loh. Ternyata Septi nggak indigo. tidak Memang nggak punya teman imajinasi waktu kecil. Tidak. Ada nggak? Ada orang nggak punya teman imajinasi? Nggak pernah. Enggak. Memang anaknya emang kayak gitu kayak. Emang kayak gitu. Balik ke SMA tadi, yang Oke. Septi omong. Kalau SMA itu ada berapa orang ya? Pokoknya sekelas itu kan kalau anak IPA kan nggak terlalu banyak kan. Kalau itu kan kelas waktu IPA tuh Paling cuma 25, 20 ya, 28 ya. gitu kan. Ceweknya mungkin ya 8 orang atau berapa gitu kan. Nah, itu juga seleksi alam akhirnya. Kelas 3 masih itu. Akhirnya pas selalu SMA yang akhirnya tetap terus berhubungan tuh tinggal 3 orang. Yang tadi yang satu. Oh, ini beda dari yang SD ya. Ini yang 3 orang nih. Ini yang SMA. Ya, akhirnya yang SMA nih. Akhirnya terseleksi lagi 3 Cewek orang. semua nih? Cewek semua. Nah, ini sekarang yang 3 orang ini duanya di luar kota semua. Tinggal satu lagi yang di Di Bengkulu. Bengkulu, sama kasusnya kayak yang SD kan. Terus yaudah, Kenapa nggak di mix aja, Sep? Maksudnya? Jadi waktu bukber yang SD aja, yang SMA aja digabungkan dari jadi satu tongkrongan. gak bisa. Karena Septi itu kalau misal nih kayak ngumpul nih, nah fun fact-nya adalah Bang, kawan Septi itu dari SD terus sama SMA itu beda-beda sifat. Jadi tuh mereka tuh kayak bunglon. Jadi mereka tuh bisa bunglon ke Septi. Misalkan abang nih, Ya di dunianya misalnya gini, extrovert parah. Tapi pas sama Septi dia bisa ngimbangin. Paham gak sih Bang? Karena mungkin dia tahu kalau Septi tuh nggak kayak gitu. Misal nih Septi, Desti, abang nih kan. Nah, abang kalau sama Desti keluar nih extrovertnya. Wah, iya. Tapi kalau sama Septi karena abang Kalau tahu, sifat, iya. abang tahu Septi seperti itu, dia ngikut. Tapi kalau misalkan misalnya kita ngobrol bertiga kan, nah nanti kan yang sering ekstrovert yang kayak heboh tuh kan abang sama Desti kan, nanti Septinya yang kayak memperhatikan. Tapi nanti kalau suatu ketika abang sama Desti berantem, nah Septi ini yang akan menengahi kalian berdua itu. Paham gak sih Bang? Sungguh psikolog sekali. Memang Septi ini harus jadi psikolog pada saat. Kayak gitu. Mau benar-benar jadi psikolog. Kalau kuliah. Sekarang kita masuk ke kuliah. Berarti ini kuliah itu pertama kali Septi dari yang Tahu kan yang nggak tahu cari teman kayak iya, mana. yang bahkan nggak tahu cara naik angkot, Iya. tiba-tiba nggak kos. Kok bisa Septi berbaur dengan alam yang mendadak berubah 180 derajat, Sep? Jadi itu kisahnya adalah itu karena tujuan utamanya tetap mau teknik sipil, karena di Bengkulu nggak dapet, akhirnya keluar. Nah waktu pas awal-awal itu kan ditemenin sama ayah pas udah dapet nih, udah keterima nih kan. Terus saya bilang kita balik aja lah ke Bengkulu. Ragu. Kuliah. Ayah ragu. Dari awal ayah emang ragu, Ragu. tapi kalau mama yang kayak pergilah Support, pergilah, ya. pergi. Mungkin biar apa kan, kalau mama kan juga merantau kan. Mama kan aslinya kan Sumsel, bukan asli orang Bengkulu. Oh, merantau ke Bengkulu. Iya, ke Bengkulu. Mungkin dia kayak mau ngajarin kalau misalkan ya udah gitu, nah belajar dulu untuk kayak beradaptasi gitu-gitu kan. Nah kalau ayah tetap dari awal tidak mengizinkan, cuma kayak tidak terlalu vokal dia ngomong tidak mengizinkan. Cuma ketahuannya pas udah di Jogja nih, Sabtu udah keterima. Terus tiba-tiba ingat banget tuh di Indomaret Point depan UNY. Wah, Bang. zaman itu berarti di Jogja udah ada poin ya. Bengkulu Udah kan baru. dong, udah itu tahun berapa itu? 2015 itu. Jadi waktu itu di Indomaret Point di depan UNY, aku seperti ingat banget kan, lagi makan siang atau kayak 9 gitu, tiba-tiba yang ngomong kayak gini kan, ayo kita pulang aja, padahal udah terima tuh, ayo kita pulang aja, ayo kita pulang aja. Kenapa pulang? Kuliahnya di Bengkulu aja. Enggak, ngapain gue di Bengkulu, udah keterima. Iya, udah gitu kan. terima ya. Habis itu ya udah nggak apa-apa, nggak mau, pokoknya di sini kan. Nah, habis itu udah akhirnya ke ya udah. Terus sama pertama kali belajar pakai jilbab itu waktu pas cari kuliah di Jogja. Oh, berarti Septi selama di Bengkulu nggak pernah pakai jilbab? Tidak pernah. Itu pun gara-gara waktu mau tes di UI kan. Hari pertama tes di UI itu Harus pakai jilbab kan? belum pakai jilbab. Akunya belum pakai jilbab, terus ngeliat orang pakai jilbab semua kan. Besoknya sebelum pas perjalanan ke situ mampir dulu ke toko jilbab. Belajar pakai jilbab. Pertama kali yang pakai jilbab di toko itu sampai sekarang tidak lepas. Wih, hidayahnya jalur kampus. Menuju ini cari Hidayahnya Septi jalur kampus. tapi bagus kan, gak lepas kan. Sampai sekarang nggak lepas. Tapi masih pacaran. Ini taruh ini
ini beda nih bang. Beda ya? Waktu itu Apa kan abang tahu kan kalau sakit susah kan, susah ya, kayak ya susah sama temennya susah kan. apalagi sama cowok kan. Nah jadi itu ini kayak terjebak kayak ini. Ntar dia Karena awalnya tuh gak tahu kalau misalkan cowok ini ada ke arah sana ke arah mana? mau pacaran. Oh, Septi suka, arah suka. Ya. Septi nggak paham, nggak mengerti kan? Karena bentar, Septi nggak paham berarti dari SMP SMA nggak pernah pacaran. Enggak. Wih, Pertama kali pacaran waktu kuliah. Wih. Itu pun nggak tahu kalau misalkan dari awal dia kayak ada rasa suka. rasa suka kepada Septi ya. Ya karena kayak mikir oh ya dia baik gitu kan. Ya udah teman-temanan gitu nah. Nah yang menyadarkan itu adalah teman-teman di lingkungan sekitar. Misalnya kayak gini contohnya kan. Waktu Seenggak itu. peka itu sebagai cewek. Asli, setidak peka itu, setidak peduli itu. Jadi waktu itu, cowok ini tuh kan kalau teknik sipil itu kan sering kayak tugasnya kan Tugas agak tugas rumit. besar, tugas besar. kan agak rumit kan, kayak gambar-gambar gitu kan. Apalagi basicnya Septi adalah SMA, bukan SMK. Kalau untuk hitung-hitungan oke gitu kan, tapi kalau untuk menggambarkan itu Agak semua, bingung ya. itu kan belajar dari awal kan. Nah jadi waktu itu tugas besar namanya tuh geomatika. Apa tuh? Kayak kita tuh kayak ngukur pakai alat namanya theodolit gitu. Tapi Akarnya habis itu alat yang di pinggir jalan yang kecil-kecil. bener ya. itu. Nah, itu tuh kita ukur secara manual, nanti kita petain. Dia tuh ada 5 titik. Nanti digambar di kertas, gambar gitu kan. Jadi awalnya tuh sebenarnya Septi itu nggak sekelompok sama si cowok itu kan. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya ini kan kalau buat tugas besar selalu asistensi. Ya, sisa 1, sisa 2 ya. sama asdos di kampus kan. Nah, Septi kan termasuk orang yang lumayan rajin kalau asistensi kan, terus kayak mepetin asdosnya gitu deket-deket. Nah, cowok ini nimbrung gitu kayak nanya-nanya awalnya, ini kayak mana Sep, ini kayak mana Berarti Sep? cewek ini pertama kali ketemu di kampus berarti ya? Bukan kawan satu kelas juga? Satu kelas tuh pun. Oh, tapi dia nanya-nanya terus ini gimana? Dia bilang kayak ini kayak mana Modus Sep, ini emang kayak mana, modus nih. ini kayak mana Sep, terus kayak kalkulator kayak ini kayak mana caranya Sep. Ya udah kan kayak ya udah kasih tahu ini kan. Terus habis itu lanjut lagi ke ini BBM waktu itu masih BBM kan, lanjut kayak BBM kan. Sep ini kayak mana ya ini terus ya udah jawab gitu kan. Terus habis itu ternyata fun fact-nya adalah dia pura-pura nggak tahu bang. Padahal dia tahu. Karena akhirnya dia lebih pintar dari Septi. Karena dia SMK. enggak, dia SMA. Tapi dia tuh sebenarnya lebih pintar dari Septi. Cuma dia kayak mungkin modus gitu kan, kayak pura-pura nggak tahu biar ngecek gitu kan. Taunya itu pas sudah pacaran, karena ternyata dia sepintar itu. Sejenius itu ya jadi. Ya karena di asdos. Akhirnya pas setelah pacaran sama itu asdos gitu kan. Karena pintar, berarti kan dia bohong kemarin, dah kan. Terus habis itu enggak tuh kalau misalkan dia suka, terus kayak enggak juga cerita sama orang kan, enggak. Nah mulai cerita sama teman-teman tuh waktu pas dia mau Mendaki gunung. daki gunung apa gitu aku lupa kan. Merapi. Kan, pokoknya daki gunung. Nah dia tuh nitip kunci kosan. Iya, kunci kos. Nah, terus dia bilang kan, titip ya kunci kosan ya. Terus dia bilang, yaudah sini gitu nah. Nggak ada pertanyaan apapun. Maksudnya nggak ada berpikir apapun kan. Habis itu, Septi ceritalah sama teman Septi kan. Ini ngapa ya dia? Dia apa? Ini ngapa ya dia nitip kunci kosan gitu kan. Terus teman Septi bilang, dia tuh suka gitu kan. Masa nggak peka. Oh, berarti waktu dia nitip kunci kosan tuh belum pacaran berarti ya? Belum. Orang Septi nggak tahu kalau dia suka. Kok bisa seberani tuh nitip kunci kosan? Takutnya Tapi si nggak ada. maling, kosannya jual magic jar dia. Nggak tahu. Pulang-pulang magic jar hilang. Jar hilang. Pernah juga nemenin beliin powerbank. Powerbank dia butuh powerbank untuk mendaki tuh. Bukan, ini beda lagi. Dia minta temenin beli powerbank, habis itu udah kan udah nemenin beli. Terus powerbanknya dititip. Sama Septi juga. Terus Septi bilang ke sama teman Septi kan, ini tadi kan udah minta temenin beli powerbank. Kok powerbanknya nggak dibawa? Kok powerbanknya Sama aku. gitu kan. Terus dibilang lagi, kamu bodoh atau emang benar dengan Kamu bodoh. Ini kejadian powerbank ini setelah nitip kunci kosan. Ini sebelum itu kunci kayaknya. Emang bodoh sih kayaknya tuh. Oke, thank you. Emang tidak tahu itu. Kapan dia nembak Septi sampai Septi sadar? Oh, dia tuh kan. Sebenarnya tuh dari awal tuh dia tuh dari kayak mau nggak jadi pacar gitu kan. Cuma nggak dia tuh yang kayak dia Septi nganggap main-main ya. Nggak serius nih orang nih, bercanda nih gitu. takut pacaran. Takut. Ya gimana takut? Takut karena apa? Takut. Pokoknya takut.
Tapi diterima di ujung. Kok takut tapi Nah, ini ada historinya. Ada momennya pasti. Dong, pasti. Kan dia kalau misalkan ditarik mundur, kalau misalkan teman Septi bilang dia udah suka, berarti dari bulan Februari tuh. Udah deketin kan. Terus kayak udah berapa kali tuh kayak ngomong mau ngajak pacar gitu kan. Aku suka gitu kayaknya udah 3-4 kali. Nah, mau diajak jalan akhirnya setelah Septi tantangin. Septi nantangin cowok itu. Kan ini kan udah nemenin dia kan. Nah, sebelum akhirnya Septi temenin temen-temen itu Septi bilang kalau misalkan kamu mau ngajakin aku keluar, kamu telepon ayahku atau ngechat. Ternyata Di telepon. di chat, tapi nggak boleh telepon. Ternyata di chat. Izin ya om, di chat. Izin ya om. Chat ternyata. Apa di chat apa? Terus dia bilang kayak om permisi. Bener perkenalan nama dulu kan. Dia tuh kayak formal berarti. Soalnya tuh sebetulnya belum cerita sama ya. Langsung kasih aja nomor. Pikir kan nggak akan di grup satu, ternyata di chat kan. Kasih nomor kan. Ini nomor ayahku, kalau misalkan kamu mau ajak aku keluar, chat dulu, izin dulu kan. Pikir nggak akan di chat, ternyata di chat. Nah kan habis itu di screenshotnya kan bang, kirim ke aku kan. Nah aku udah dapet nih, ayo kita keluar gitu. Nggak bisa ngelak lagi dong. Pokoknya intinya dia bilang om ini gitu kan, mau izin ngajak keluar anaknya. Terus akhirnya ya bales, oke nggak apa-apa, tapi jam 9 udah di kosan. Maksudnya nggak boleh lo di 9 lo 1 nggak boleh. Oke om gitu kan. Yaudah pergi. Semenjak itu akhirnya kayak mau gitu kan. Nah semenjak itu akhirnya nanya kan, itu siapa ya? Terus Septi bilang, gak tahu itu siapa. Pacaran bukan. Terus katanya kan udah itu aja, temen aja kan. Nah akhirnya udah setiap udah nembak tuh nggak pernah dijawab. Nggak ada jawab kayak digantung. Cewek gitu ya, selalu ngegantung ya. Ya kan waktu pas zaman itu kan nggak tahu digantung atau apa, nggak paham. Berapa lama saya tinggal ya akhirnya ayah, adik Kiki, adik aku sama sepupu aku yang Okta itu main ke Jogja tantangin lagi. Apa? Enggak, sebelum itu tuh mama kan udah sering bolak-balik Jogja kan, DL kan. Mama tuh udah sering dengar cerita Septi kan ini. Nah, mama tuh mau ketemu. Pas mau ketemu si cowok ini belum berani, bang. Kenapa? Dia ngechat ayah berani tapi. Nah, ini juga jadi pertanyaan kan waktu itu kan. 2 kali mama minta buat ketemu gak pernah mau. Alasannya dia nggak bilang nggak mau, tapi dia ada alasan kesini. Iya. Waktu itu nggak tahu kan. Akhirnya waktu pas Desember kan Februari nih, terus dia mau deket sampai Desember. Gantian ayah, adik Kiki sama sepupu ke Jogja kan. Termasuk agak rutin mereka balik-balik ke Jogja kan. Tantangin lagi nih kan. Ketemu ayahku yuk sekarang. Ya, bandara gitu kan. Kalau pokoknya dari kosan atau dari berapa hari yang lalu, pokoknya kalau misalkan nih cowok berani ketemu sama ayah, adik Kiki sama sepupu cowok aku, oke, kita pacaran. Tapi kalau ternyata dia nggak berani juga, ya udah gitu kan. Ternyata pas saya tawarin kan, nanti aku hari ini mau jemput ayah ke bandara, mau ikut nggak gitu kan. Oke, dia bilang. Sama mama dia takut. Nah udah kan akhirnya ketemu nih kan bang, ketemu terus kayak pas di bandara itu dia diam aja, mungkin deg-degan kali ya. Dia menjaga ngomong apa itu? Mungkin. Gak tahu. Nggak kok. Dia diam aja kan. Habis itu dah kan. Akhirnya ketemu di bandara untuk pertama kalinya. Akhirnya kayak oke, serius, nggak main-main. Maksudnya cowok ini serius nggak main-main. Kan dari awal kan ada ketakutan kayak nanti dia main-main. Berapa tahun itu sampai dia mau ketemu sama ayah tuh? Setahun kayaknya bang. Oh berarti selama putaran setahun tuh mama mau ketemu nggak ketemu. 2 kali mama. Mama tuh jaraknya berapa bulan bisa DL terus? Mama tuh setahun tuh bisa 2 kali, 2-3 kali bolak-balik. Nggak mau dia kan? Belum mau. Akhirnya pas di ujung Desember, pas saya mau liburan, dia mau. Akhirnya tahu nggak jawabannya apa kan? Akhirnya ceritanya kan, kenapa kamu lebih berani ketemu sama ayah, adik Kiki sama sepupu yang cowok dibanding sama mama? Katanya bang, kalau misalkan kita cowok nih ketemu sama ibunya cewek, itu tuh kayak apa ya? Kayak awkward, bingung mau ngomong apa. Mau ngobrol apa bingung. Tapi kalau ketemu sama obrolan seorang cowok ayah, nyambung. Nah dia kayak lebih fleksibel buat ya. ngomong atau ngobrol tuh lebih. Tapi kalau misalkan kayak langsung ketemu sama mama kan kayak bingung kan mau ngomongin apa kayak gitu. Nah padahal sebenarnya
Biasa aja. Mama santai aja kan orangnya. Orang sering ngasih oleh-oleh, nanti kasih oleh-oleh sama ini, sama ini, sama ini, termasuk cowok itu kan. Dapat Padahal- terus dia. Ya padahal belum pacaran. Kayak, kasih aja, nanti kasih ini ya sama temen yang ini, temen yang ini. Tapi kan tetap kayak dikasih tahu kan, ayo punya temen ini gitu kan. Terus mama juga ngomong waktu pas liburan itu dibilang kan, cowoknya tuh suka, masalahnya aku nggak tahu sih gitu nah. Mama tuh udah sadarin Septi Sadar buat Septi. kayak cowok ini tuh suka Sama kamu. Tapi kamu nggak peka sebagai Iya. manusia. selalu kayak Dina Ubin kayak apa mungkin? Dina kayak ngomong gini kan, nggak ada, nggak suka tapi ditanyain terus kenapa nggak ngechat, ditanyain terus waktu Udah pas- makan belum? Enggak. Pas ndaki kenapa nggak ngabarin? Kan berarti kan suka dong. Iya, Kata mama iya. gitu kan. Nggak suka masih itu kayak. Ya, nggak paham lah ngapa kayak gitu. Kayak sampai sekarang kayak gitu bang. Jadi kalau misalkan orang mau deketin, dia memang harus masuk irama, kalau nggak mental. Nanti dia kayak terseleksi sendiri, paham gak sih bang? Tahu sih, paham Nah, sih. paham kan? Akhirnya dia ketemu mama kapan? Akhirnya tidak sama sekali Sama ketemu. sekali. Sampai akhirnya mama di itu nggak, karena terakhir tuh mama terakhir itu yang ke Jogja. Habis itu mama mulai sakit-sakitan bolak-balik, habis itu nggak lagi DLDL. Oh. Akhirnya itu terakhir. Masih minta ketemu 2 kali tapi dia belum berani. Setelah itu nggak ada lagi tuh mama balik ke Jogja karena kan sakit gitu kan. Ya udah. Gitu ceritanya. Berarti setelah dia ketemu ayah tadi tuh nembaknya jaraknya ini ya di Enggak, itu malah Seti yang ngarahin hubungan itu. Iya. Kan awalnya kan Seti yang kayak ngambang kan bingung kan ini cowok. Sungguh-sungguh psikolog ini. Ini cowok Mengendalikan serius, pikiran orang. Ini cowok serius apa enggak kan? Jadi kayak masih ngambang nih kan. Nah pas dia udah berani ketemu sama ayah, sama adik Kiki, sama sepupu adek, Sepupu adek. sepupu Septi, baru tuh kayak diarahin, dia mau kayak mana nih? Kamu udah berani nih ketemu sama ayah aku, mau gimana nih? Mau tetep apa enggak nih? Kalau mau tetep, ayo gitu kan. Mana Septi yang ngatur jalannya hubungan akhirnya. Ya udah. Tapi sekarang udah selesai bang itu kan? Itu juga akhirnya Septi juga yang memutuskan untuk selesai. Oh. Tanpa ada Kejelasan, pertengkaran, tanpa putus ada atau apa? pertengkaran. Enggak, akhirnya putus. Putus. Tanpa ada pertengkaran apapun. Alasannya hanya cuma ini. Alasannya hanya cuma Septi tidak mau LDR Septi tidak mau pacaran lebih lama LDR daripada waktu pas langsung. Kan kalau langsung kan berarti udah 4 tahun. 3 tahun. Selama di Jogja ya? Nanti kan kalau LDR kan nggak tahu nih misalkan 5 tahun, nah nggak mau nanti juga jodoh orang. Oh, Ternyata nggak tanya 5 tahun tuh dia tempat lain nikah sama orang lain. sama yang cowok ini kan pas lulus kan satu pulang, habis itu putus. Setahun itu kayak Kosong. setahun itu kayak masih pacaran nih. Tapi nggak ada kejelasan tapi ya. Iya, Hubungan nggak. Kalau di Facebook tuh Kayak masih hubungan, pacaran tuh hubungan ya. tidak jelas. Kan dia dibilang kita putus ya gitu kan, tapi cowoknya masih kayak mepet gitu, kayak masih mau pacaran gitu kan. Ngechat masih itu ya. Nah, menghargai udah balas gitu kan. Nah, seiring berjalannya ini Ada putus, cowok lain masuk. Nah, cowok yang sekarang ini masuk nih. Set, dulu di luar kan. Nah kan, pas udah ini putus kan. Cowok yang sekarang ini tuh datang nih 2019. Dia tahu nih kalau misalkan Septi masih deket sama si mantan ini kan. Tapi masih kekeh cowok yang satu ini ya. Masih orang akhirnya endingnya dia ngomong sama teman Septi yang kuliah. Kalau kata dia bilang gini kan. Akhirnya dia curhat sama teman Septi yang kuliah. Cowok yang sekarang ini dia bilang, dulu waktu pas sama Septi sip-sipan dia bilang. Jadi Apa nih? kan setahun itu kan si cowok mantan kan masih ngubungin. Nah cowok ini kan tahu kan kalau masih ngubungin. Jadi ya udah sip-sipan. Jadi kalau misalkan, jadi Septi bilang kan nanti dulu ya lagi teleponan sama ini. Anjay. Tanpa sengaja nggak bangun. Refleks itu ya. Refleks dari mulut ya. Nanti aja kamu telepon, kamu giliran kamu jam 2 gitu. Bukan kayak gitu bilang. Ini lagi teleponan sama ini nanti ya gitu nah. Oh. Jadi cowok ini udah tahu gitu kan, tapi tetep aja kayak mepet gitu nah. Oh. Saya nggak tahu. Sekekeh itu cowok yang satu ini ya. Ini- Akhirnya jadian Kapan? kan 2019 kan dia mau Putus. deketin. Ya ngejelaskan putus. sama yang lama kan. Sama kayak kasusnya yang ini kan lama kan mulai keserusan. Akhirnya jadi yang baru ini Ini tahun berapa ya? 2025. 5 Lama kan? tahun prosesnya untuk melumpuhkan Septi. Kayak mana? Lumpuhkanlah ingatan. Kayak mana? Masih Gitu loh. itu dia masih sering intens. Yang lama yang mantan tuh atau Nah itu bang, udah hilang dia.
Masih bang, padahal dia sudah punya istri dan sudah. Itu udah nggak sehat, Septi. Nah. Kalau menurut aku ya, bagusnya di blok. Itu udah nggak sehat. Sebenarnya itu udah mau diblok, cuma kayak masih kayak kasihan. Ya nggak, bukan masalah kasihan, Septi. Nggak kasih sama istrinya apa, Septi? Tapi kan nggak mikir sampai ke sana. Nah, sekarang aku buat mikirnya ke sana. Udah baiknya di blok. Ada Iki juga bilang kayak gitu. Udah baiknya di blok. Soalnya kayak gini bang, waktu itu dia pernah chat kan. Apa dia chat? Cuma dia ngomong gini kan. Dan dia sampai saat ini masih manggil pakai sebutan Sayang pacaran. waktu. Yo nggak, waduh, itu udah Tapi nggak nggak sehat, pakai Septi. waktu pas pacaran nggak pakai saya. sayang. Kado sama guru BK depan aku nih. Iya kan Uni? Kan? Nah kan? Sampai joget. Udah nggak sehat itu, Sep. Udah nggak sehat, Sep. Enggak ada ibu, enggak ada. Misalkan kayak waktu itu kan yang benar-benar mau trigger buat blokir banget Ya? itu waktu pas dia ngecek kayak gini, dia bilang kan, Anak aku mau tidur nih, jangan ribut gitu. bukan bang. Dia bilang kayak gini waktu itu. Dia bilang, kan dia manggil nih, dia masih manggil pakai sebutan waktu pas pacaran. Pacaran. Enggak ada manggil sebutan enggak. Apa pacaran waktu sebutan pacaran? Boleh di-spill nggak? Boleh. Apa? Ayu. Oh, Ayu itu cantik artinya. Nah, ini tuh juga dia keliru. Kan dulu tuh kan selalu menyebut diri ini kan Ayu gitu kan. Dipikirnya itu nama panggilan. Dia nggak tahu kalau Ayu itu sama kayak Mbak. Iya, karena di Indonesia di nasional itu nggak Nah, kalau dipakai. kan selalu ngomong diri ini kan Ayu. Jadi kayak inisiatifnya dia. Ayu. Terus abis cerita sama mama kan, mah ngapa ya cowok itu ngomong Ayu? Terus tanya ke mama kan, tanya ngapa gitu kan. Abis itu saya tanya kan, kamu kenapa manggil aku Ayu? Terus dia Aku bilang, kan bukan Ayu. terus dia bilang enggak, dia nggak pakai K bang. Oh, Ayu. Oh, You. mungkin di pendengarannya Ayu. Mungkin. Abis itu tanya lah kan, kenapa kamu manggil Ayu, you gitu kan. Terus dia bilang, lah itu bukannya panggilan namamu di keluarga? Enggak, itu tuh. Kamu dengernya apa? Yang sering kamu bilang Ayu. Itu tuh sebutan. Karena aku anak pertama, cewek. Jadi bilangnya Ayu, itu sama kayak Mbak. Oh gitu ya. Abis itu dia move kan, manggil Septi kan. Tapi nggak terbiasa, akhirnya balik lagi. Balik ke Ayu tadi. You, Ayu, sampai sekarang. Kayak orang Inggris ya, I. Oh ya, yang spell yang chatnya Iya, yang mau diblokir iya. itu, hampir mau diblokir itu, dia bilang kayak gini. Dia bilang kalau misalkan di tempat kerjanya ada yang mirip sama Septi bang. Menurut abang itu toksik apa enggak? Toxic lah, sampai menyamakan orang dengan orang lain. Tiba-tiba dia bilang kan, tahu nggak di sini ada yang mirip sama kamu, dia bilang itu kan. Terus Septi bilang, itu lagi di mobil sama adik Kiki kan, ngomong sama adik Kiki kan, Dek ini, nah dia itu udah temenan sama adik Kiki di WA, Udah akrab, ya udah kawan, akrab kan, udah bro nih, udah bro kan, udah bro banget bro. udah temenan di WA dan sebagainya kan. Terus kayak cerita kan, itu dia chat kalau misalkan di tempat kerjanya ada yang mirip sama Ayu gitu kan. Terus kata adik Kiki, udah lah nggak usah lagi dibalas ya kan, ngapain kan dia udah punya istri kan, maksudnya ngapain? Move on lah, iya move on lah, istrinya udah ada. Ngapain masih ngubungi Septi? Gak tahu. Kocak cowok tuh. Dan akhirnya udah kan, mau diblokir kan. Terus mau diblokir kan. Terus kayak mikir, jahat lah, diblokir nggak usah lah, biar udah nggak usah. Tapi kalau misalkan dia chat, gak usah dibalas. Kalau yang hal-hal yang Ya udah mengintens untuk kayak mau ngajak hubungannya kembali, nggak usah dibalas lagi berarti ya. Nah itu satu. Ada lagi yang lebih itu lagi bang. Apa? Gara-gara gini, kan waktu itu kan saya chatan sama teman saya yang cewek yang waktu kuliah itu kan, kayak ngomong kan. Pokoknya intinya teman cewek saya itu bilang, kamu aja sama yang sebelumnya nggak seromantis itu, dia bilang gitu kan. Terus kamu mau bilang kalau kamu tuh romantis sama pasanganmu, yang enggak lah, gitu kan, di screenshot chatan itu kan. Habis itu dia balas bang, dia balas kayak gini, cowok itu mantan saya bilang kan, enggak kok kamu ini, dia bilang gitu. Terus kayak, hah, ngapain dia nggak dibalas lagi, menghilang dari WA, aneh banget. Nah akhirnya terakhir kemarin modusnya adalah ngasih loker. Karena kan dia tahu kan kalau aku udah kerja kan. Jadi tuh tiba-tiba dia ngasih loker, gitu kan. Terus yaudah balas kan. Kamu kenapa ngirim loker? Nggak apa-apa, kirim aja gitu kan. Nggak jelas. Terus dia bilang kan, nah waktu pas kita wisuda tuh aku bawa sepupu aku juga, namanya Andre. Nah dia masih ingat sampai sekarang. Dia bilang, yaudah kasih aja sama Andre. Nah dia tahu Andre itu jurusan sipil. Yaudah kasih aja sama Andre. Terus aku bilang, yaudah kamu aja yang ngasih gitu kan. Emang Andre minta loker sama kamu? Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, ya enggak, cuma ngasih aja. Dia bilang, yaudah inilah nomornya gitu kan. Terus habis itu udah kan, udah seperti kasih, tiba-tiba dia ngomong gini kan,
apa kabar? Nggak bisa dibales. Dia nanya, akhirnya pas udah ngasih nomor, dia nanya apa kabar kan, lalu nggak bales. Terus tuh besoknya dia nanya lagi kan, Anda nggak bales, ya udah itu kan urusan kalian berdua, kalau nggak bales ya udah gitu kan, nggak usah lagi chat lagi kan. Ya kalau nggak bales ya udah, nggak usah apa, nggak usah chat lagi. Sampai sekarang masih dia ganggu. Oh iya terakhir itu waktu Septi buat story Jakarta, Iya. spam Jakarta. Iya. Hah? Waktu jalan-jalan ke Jakarta kan. Ya, dia WA kan harusnya kan pada umumnya kan nge-DM aja nggak sih bang? Maksudnya lewat DM aja, kamu di mana gitu kan? Nah dia WA, kamu di Jakarta tah gitu kan? Terus kayak, kenapa emang gitu kan? Nggak apa-apa, dah kan, diam. Terus tuh manggil lagi kan? Yuk gitu kan? Ngapa? Di Jakarta tah? Iya, ngapa gitu kan? Dia tahu kenapa itu? Kira-kira dia tuh belum move on apa kayak mana bang? Belum move on. Enggak, masalahnya Tapi gini dia bang. jahat sih, Sep. Enggak, masalah gini bang, Ya? waktu itu kan dia kan nikah kan bulan Juni, bulan Februari itu dia sempat ngubungin Septi kayak ngasih flashback gitu. Nah, jadi kan waktu itu kita pernah kuliah lapangan sampai ke Bandung, kuliah lapangan rame-rame nih ke Bandung, terus ada kayak tempat Septi lupa, Pringsewu atau apa gitu, lupa. Terus dia kayak foto-foto gitu kan, terus dia kirim foto kan, terus dia bilang masih inget ini nggak bulan Februari gitu kan. Kalau misalkan ini feeling aja ya, kalau misalkan di bulan Februari itu Septi kayak masih welcome dan masih gubris dia, mungkin dia nggak Nggak jadi jadi nikah sama cewek itu kan, karena fun fact-nya adalah akhirnya Septi tahu dia nikah foto priwet itu dari temen. Jadi Septi sama adik Kiki tuh dikecualiin dari WA, story WA tuh dikecualiin. Berarti foto yang dia kirim tuh dia lagi di lokasi, lagi private. Jadi teman saya yang bilang, Sep, dia mau nikah gitu kan. Hah? Nikah? Siapa gitu kan? Lah, siapa lagi? Kalau aku cuma satu, dia bilang kan. Oh iya, kok tahu? Lah kan dia buat posting di WA. Nggak ada, terus kayak, lihat kan story WA kan. Nggak ada posting, terus kayak tanya sama dia kan. Ada nggak kakak ini posting? Enggak. Ternyata bang, aku sama adik aku dikecualiin dari foto priwet. Udah kan? Tuh nggak tahu juga alasannya kenapa sampai saat ini dia kecualiin. Habis itu lama-lama pas mau lebaran mulai di-spill ceweknya kan. Awalnya nggak dilihatin mukanya kan, nggak tutupin. Mirip Septi. Tidak dong, Oh, tidak. jauh. Jauh cantik Septi. Iya dong. Iya masa bilang cantik. Sambil bisik-bisik, masya Allah, menggerutu, tetap menggerutu, bro, tetap menggerutu. Jadi sekarang Apa? udah nggak ada ngobungin lagi kan? Udah nggak. Terakhir yang itu waktu pas kita libur Januari. Apa sih? Yang nyepam story Jakarta itu nah. Udah itu aja terakhir. Terakhir itu. Sekarang nggak Septi. Yang nggak ada lagi alasan dia buat ngechat kok. Jadi Itu- kedepannya berarti nggak usah lagi. Nggak usah lah, nggak sehat itu Septi. Nggak paham juga lah. Aku sebagai cowoknya mikir itu udah nggak sehat itu. Ini juga bilang kok. Sudah nggak sehat karena dia udah menikah, kecuali dia belum nikah. Padahal septisnya mungkin di rumahnya nggak paham. LDM itu apa? Long distance marriage. Oh, bertawa aku. Setua itu. Makasih Septi sudah berbicara, begitu ngobrol sih. Maju dikit Septi, maju dikit. Enggak. Terlalu jauh itu. Septi berapa kali karena kayak dimakan sama monster, ngilang-ngilang itu. Sampai jumpa di nggak tahu lagi. Pokoknya sedih sih Septi. Dah. Lo kok sedih? Sedih sih ceritanya, endingnya aneh. Dadah. Bye bye.